Siti Aminah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian gender. Dan tak lupa teman-teman yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Lutfi Latwi dengan NIM 2411 posisi 90005. Dan saya Dwi Raila Pusaka dengan NIM 241110109007. Saya Fitri Nurmalia dengan NIM 241110109015. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan video yang menjelaskan mengenai tentang analisis film berbasis perspektif gender. Yuk simak videonya. Film Kartini menceritakan kehidupan Raden Ajeng Kartini yang hidup dalam lingkungan bangsawan Jawa pada masa kolonial Belanda. Nah, sebagai perempuan bangsawan, Kartini itu harus menjalani tradisi pingitan, yaitu larangan bagi perempuan untuk bebas keluar rumah sebelum menikah. Perempuan pada masa itu dianggap hanya memiliki peran domestik saja, seperti menjadi istri, mengurus rumah tangga, dan melayani keluarga. Kartini merasa aturan tersebut tidak adil karena perempuan tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan juga kebebasan berpikir seperti laki-laki pada umumnya. Nah, dengan membaca buku dan menjalin komunikasi dengan teman-temannya di Belanda, Kartini mulai memahami bahwa pentingnya sekali pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Untuk itu, mari kita simak pembahasannya. Teori yang pertama yang kita ambil adalah teori patriarki. Di film ini tidak hanya menceritakan tentang seorang perjuangan Ibu Kartini untuk mendapatkan hak pendidikan dan untuk mendapatkan hak berbicara, tetapi di film ini juga menceritakan tentang kentalnya adat Jawa dalam sistem patriarki, yang dimana ada adegan itu ibu dari Kartini yang bernama Ngasiro tidak bisa tinggal di rumah utama karena memang dia tidak mempunyai darah bangsawan. Dan di sini juga terdapat golongan perempuan. Yang pertama ada golongan tua kelas atas yang sangat mendukung sistem patriarki, dan yang kedua ada golongan muda kelas atas yang sangat tidak mendukung dalam sistem patriarki tersebut. Analisis melalui feminisme liberal. Perjuangan Kartini sangat selaras dengan prinsip feminisme liberal. Di film itu, ia menuntut hak pendidikan yang setara, meyakini bahwa pendidikan adalah kunci kebebasan, dan untuk menghapus keterbelakangan juga kebodohan pada film tersebut. Selanjutnya, beliau memperjuangkan kebebasan prinsip dan untuk berekspresi melalui surat-suratnya yang dianggap tabu pada masa itu. Untuk selanjutnya, di film tersebut beliau tidak membenci laki-laki, tetapi melainkan beliau itu menghapus hukum-hukum adat yang mendiskriminatif perempuan. Ia ingin perempuan bisa berkontribusi bagi kemajuan, seperti sama kedudukannya dengan laki-laki. Relevansi sosialnya dalam film ini yaitu menunjukkan bahwa kontribusi atau konstruksi gender yang kaku dan sistem patriarki telah membatasi manusia selama berabad-abad. Masalah ini masih keterkaitan dengan realitas saat ini, di mana kesetaraan gender masih terus diperjuangkan pada saat ini dalam segala bidang. Dalam teori yang ketiga yang kami gunakan yaitu subordinasi perempuan. Pada film Kartini yang sudah kami tonton itu, subordinasi perempuan adalah kondisi di mana ketika perempuan itu dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, dalam film ini perempuan itu diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dari film ini kami belajar bahwa kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus mengungguli laki-laki, akan tetapi bagaimana setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, dari film Kartini juga mengajarkan bahwa pentingnya keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan perubahan sosial seringkali dimulai dari keberanian seseorang dalam mempertanyakan tradisi yang tidak lagi relevan. Sebagai mahasiswa, kami perlu memiliki sikap kritis terhadap berbagai bentuk diskriminasi gender yang masih
keluarga, sekolah, kampus, maupun di masyarakat. Sebagai penutup, film ini menunjukkan perjuangan perempuan dalam menghadapi sistem patriarki yang membatasi hak-haknya. Melalui teori patriarki, feminisme liberal, dan subordinasi perempuan, kita dapat melihat bahwa berbagai bentuk tindakan ketidakadilan gender memang dialami oleh perempuan pada masa itu.